Biar apa yang akan kami terima sebentar lagi Tuhan, firman-Mu yang akan membuat kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya Tuhan. Biar firman-Mu yang akan membuka mata rohani kami Tuhan, membuat kami mengerti arti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya biar Tuhan sendiri yang berbicara di hidup setiap kami pagi ini, biar kami boleh menangkap, kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan yang berbicara atas setiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Masih segar ya hari ini ya, meskipun mungkin suaranya udah ada yang hilang, tapi saya percaya Tuhan segarkan pagi ini. Amin. Tidak ada yang letih, tidak ada yang lesu di antara kita. Nah, hari ini saya dapat tentang tuntunan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita ketika mendapatkan firman Tuhan, firman Tuhan itu berbicara buat hidup setiap kita. Amin. Apa yang dibagikan, apa yang di-sharingkan, itu berbicara dalam hidup setiap kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa kita sebagai umat manusia itu nggak bisa hidup sendirian di dunia ini. Di sekolah kita diajarkan tentang makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita hidup berdampingan dengan orang lain. Secara jasmani kita perlu orang lain untuk membantu setiap kita. Dan secara rohani kita perlu Tuhan, Roh Kudus, untuk membawa kita kepada jalan yang benar. That's why kenapa hari ini tuntunan Tuhan, karena saya percaya kalau tuntun kan berarti kan digandeng, benar? Digandeng. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menuntun setiap kita untuk kita bisa mencapai finish strong di akhir nanti. Untuk kita bisa mencapai garis akhir dengan kuat, kita perlu yang namanya dituntun sama Tuhan. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Yesaya pasal yang ke-58 ayat 11 sampai 12 berkata, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Makanya kenapa ada nama Tuhan yang dikatakan Jehovah Nisi. Dialah panglima perang kita, dia yang berjalan di depan setiap kita. Makanya kenapa ada istilah Tuhan yang membuka pintu di hadapan setiap kita, supaya kita bisa masuk di dalamnya. Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang menuntun kita semua Bapak Ibu Saudara untuk berjalan di dalam jalan yang tepat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya yang ayat 11 boleh ditampilkan. The Lord will continually lead you. He will feed you even in past regions. He will give you renewed strength, and you will be like a well-watered garden, like a spring that continually produce water. Maaf kalau Inggris saya jelek ya. Di sini ada kata continually 2 kali disebutkan, yang artinya berulang-ulang. Dikatakan tadi dalam bahasa Indonesia senantiasa, berulang-ulang. Diibaratkan seperti kita ini kan nafas kan berulang-ulang saudara ya. Kita tadi lagi nyanyi tetap bernafas, nggak mungkin loh kita nyanyi kita nggak nafas. Kita ngelakuin apapun tetap bernafas, itu continue, diulang-ulang. Sama seperti tuntunan Tuhan yang selalu ada untuk setiap kita. Kita bernafas, tarik nafas setiap detik, setiap saat, diulang. Aktivitas apapun yang kita kerjakan
kita tetap bernafas. Seperti itulah tuntunan Tuhan di hidup kita. Tidak akan berhenti sampai kita nanti kembali ke surga. Dituntun berarti digandeng sama Tuhan. Kita pernah ngalamin fase usia 2-3 tahun, belajar jalan, ya kan? Dituntun, ayo. Gak mungkin dong orang tua, yuk jalan sendiri. Gak mungkin kan, pasti dituntun. Tangannya, ayo jalan. Kita pernah ngalamin fase di mana orang tua kita menuntun kita untuk kita bisa jalan dengan baik. Setiap hari dilatih, ya kan? Ayo jalan. Belajar jalan dari merangkak, ngerondong, bisa berdiri, lalu pas sudah bisa berdiri, ayo jalan sini. Kadang anaknya di situ, orang tua di sini, ayo sini. Dilatih, dituntun, diajar. Kita sebagai umat manusia pernah ngalamin tuntunan tangan orang tua kita saat kita kecil. Dilatih untuk berjalan, kalau kemana-mana digandeng supaya nggak hilang, supaya nggak lepas. Tuhan lebih daripada itu, saudara. Tuntunan Tuhan bukanlah tuntutan, ya. Tuntunan Tuhan bukanlah tuntutan. Siapa yang mau dituntun Tuhan setiap hari, saudara? Sampai garis akhir semuanya mau. Ini bukan sebuah tuntutan di hidup kita. Jangan menjadi, oh yaudahlah, ditanya sama bom siapa yang mau dituntun Tuhan, angkat tangan tapi terpaksa. Jangan. Ini bukan sebuah tuntutan, tapi ini sebuah kerelaan hati. Untuk kita mau digandeng, dituntun, diajar sama Tuhan setiap hari, day by day. Karena saya percaya Tuhan tuh gak pernah habis story-nya dalam hidup setiap kita. Dia memperbarui setiap hari di hidup kita. Tuntunan bukan tuntutan, tapi sebuah kerelaan hati. Anak kecil diajar, dituntun, digandeng. Karena dia tahu yang ada di depannya adalah orang tuanya, adalah papanya, adalah mamanya. Dia tahu bahwa yang pegang tangan dia adalah papahnya dan mamanya. Otomatis dia akan percaya, ngikut apa kata kedua orang tuanya. Begitu pula dengan hidup kita. Kita tahu siapa Bapa yang berkuasa di hidup kita. Kita tahu siapa yang bisa bikin keajaiban di hidup kita, siapa yang bisa bikin mukjizat di hidup kita. Dan ketika Tuhan mengulurkan tangannya, masakah kita nggak mau memegang tangan Tuhan? Tuhan menuntun langkah hidup kita setiap hari. Berarti kalau dituntun sama Tuhan, berarti akan wow, enak, luar biasa. Kita akan ngalamin berbagai hal kalau kita hidup bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin akan ada kerikil, badai. Kita buka dari Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan pasal yang ke-32 ayat 11 sampai 12 berkata, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Raja Wali sarangnya itu digoyang-goyang, isinya itu anak-anaknya. Lihat, wah itu bapak saya lagi ngapain kok sarangnya digoyang-goyang gitu kan. Tapi dia tahu bahwa itu adalah papanya atau mamanya. Kadang ketika sarang digoyang-goyang, diombang-ambingkan, itu kan gak enak rasanya. Aduh, lagi tidur kenapa kok digoyang-goyang?
Kadang kita ngalamin hal yang istilahnya lagi on the track, ya kan? Wah, semua berjalan dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Saya habis ngalamin keajaiban Tuhan, saya habis ngalamin mujizat Tuhan. Tapi tiba-tiba ada angin, ada ombak, kemarin ada gempa sedikit, ya kan, kerasa. Saya lagi di bawah, tiba-tiba saya ngeliat lampu gantung, kok goyang-goyang ya. Saya nggak sadar kalau itu gempa, saudara. Saya pikir dihembus sama angin atau AC yang terlalu kencang di bawah. Kok goyang-goyang lampunya gitu kan, tak pikir kena AC. Nggak tahu, langsung ibu-ibu, gempa. Nah, kadang kita nggak pernah tahu situasi yang terjadi secara tiba-tiba di hidup setiap kita. Kadang kita lagi ngerasa fine, baik, oke, on control semuanya, tetapi tiba-tiba mungkin ada angin ribut datang, ada ombak datang yang mengombang-ambingkan. Tetapi dikatakan demikianlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kita, dan tidak ada Allah asing yang menyertai kita selain Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. He never leave me alone. Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Even apapun yang terjadi di dunia ini, Tuhan tetap menuntun dan menyertai. Bangsa Israel mengalami tuntunan Tuhan yang sangat ajaib. Keluar dari perbudakan di Mesir, jalannya nggak mulus, ya. Banyak sekali kejadian-kejadian, banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Banyak masalah, banyak hal yang terjadi, tetapi endingnya tetap Tuhan tuntun sampai masuk dalam tanah perjanjian. Dituntun berarti kita sedang dipandu sama Tuhan. Kita tahu bahwa ujungnya adalah kerajaan kekal dalam hidup kita. Amin. Kita tahu bahwa ujungnya adalah surga jadi bagian hidup kita. Tapi karena begitu besarnya dunia ini, begitu banyaknya yang iblis mungkin tawarkan kepada anak-anak Tuhan, itu yang membuat kita mungkin jadi gelap mata dan penglihatan kita jadi kabur, saudara. Kita tahu bahwa ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat, ujungnya adalah kerajaan surga, kerajaan kekal di hidup kita. Ini tujuan kita semua sama, amin. Tapi ketika mungkin badai datang, ketika mungkin dunia menawarkan, iblis mengembuskan bisikannya pada hidup setiap kita, itu kadang membuat fokusnya jadi hilang, saudara, jadi kabur. Dan untuk memfokuskan kembali, kita cuma bilang, Tuhan, tuntun aku sekali lagi, pandu aku seperti maps yang memandu jalannya mobil ke tujuan yang sudah ditetapkan. Dan kita bilang sama Tuhan, Tuhan, pandu aku Tuhan, guide aku Tuhan, sampai aku berakhir di jalan yang tepat, yaitu finish strong bersama dengan Tuhan. Dituntun, Tuhan menuntun kita setiap hari. Dalam hal apapun, kita bisa merasakan bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat buat setiap kita. Hari ini, saudara, satu hal yang utama yang mau saya bagi bagi kita semua, supaya kita bisa mengalami dan dituntun sama Tuhan. Apa? Ikuti petunjuk dan instruksi dari Tuhan. Dah. Enough. Belajar taat, nurut. Tuhan mungkin berkata A, B, C, tapi hati kita berkata D, E, F. Belajar nurut. Kadang kita merasa, Tuhan, enggak, masa Tuhan nyuruh saya seperti ini? Gak mungkin Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Kadang gak masuk di akal, di pikiran kita, tapi itulah jalan Tuhan. Kita gak pernah bisa menyelami jalan pikiran Tuhan. Tapi yang pasti jalan Tuhan itu yang baik buat kita.
Caranya itu yang baik buat kita. Ikuti petunjuk dan instruksi dari Tuhan melalui firman, melalui perkataan hamba-hamba Tuhan. Itulah instruksi-instruksi yang Tuhan berikan di hidup kita. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kesik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Sekiranya, ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Lanjutan itu luar biasa sekali buat kita. Sekiranya kita memperhatikan perintah-perintahnya, mengikuti petunjuk dan instruksi-instruksi Tuhan melalui pembacaan Alkitab, melalui firman Tuhan yang disampaikan, itulah yang harus kita kerjakan. Jangan kita menolak, saudara ya. Jangan kita menolak. Jangan kita menjadi berkata, aduh, saya udah gak sejalan dan sepaham dengan firman Tuhan. Jangan. Apa yang mungkin hamba Tuhan sampaikan, apa yang mungkin difirmankan buat hidup setiap kita, terima. Kapan itu akan terjadi? Terus berdoa. Karena saya percaya tidak ada firman yang gagal di hidup setiap kita, saudara. Mungkin kita masih menunggu kapan waktunya, tapi saya percaya tidak ada yang gagal dari firman Tuhan. Ikuti instruksinya, perintah-perintahnya, maka semuanya akan Tuhan kerjakan dengan ajaib di hidup kita. Mazmur 32 ayat yang terakhir. Mazmur 32 ayat 8 dan 9. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Kita tahu bahwa Tuhan sedang menunjukkan jalannya untuk hidup kita. Tuhan sedang membuka jalan semuanya di hidup setiap kita. Dia memberi firman-Nya bagi hidup setiap kita. Dikatakan jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang susah diatur, yang harus dikekang dulu baru nurut. Saya dan Bapak Ibu semua bukan seekor kuda, benar? Kita adalah ciptaan Tuhan yang sempurna, serupa dan segambar dengan Allah. Kita nggak perlu dikekang lehernya pakai tali supaya kita bisa nurut, benar? Cukup ketika Tuhan berfirman, hamba Tuhan berkata A, B, C, D, tangkap itu. Itu petunjuk, itu arahan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang susah diatur, yang selalu mementingkan apa yang menjadi egonya sendiri. Kita bukan seekor kuda yang susah diatur, yang perlu tali taruh lalu baru bisa dituntun, bisa dikendalikan. Cukup dengan kita mendengar firman-Nya, melakukannya dalam hidup kita, kita akan masuk dan dituntun oleh Tuhan.
ketika ada firman yang kita terima, Tuhan mau membawa setiap kita dan menuntun kita kepada kebenaran. Lakukan itu. Ke depan temanya apa? Belenggu cinta. Ini instruksi, ini perintah yang sudah digaungkan dari waktu yang sudah cukup lama. Kita minta kita dibelenggu, kita mau dibelenggu supaya kita bisa mencapai garis akhir, dituntun sama Tuhan. Jangan kita jadi anak-anak yang udahlah Tuhan, ngapain sih gandeng-gandeng saya gitu kan. Tapi jangan pernah kita menolak tangan Tuhan. Instruksinya minggu depan belenggu cinta. Hari ini berdoa, tanya Tuhan, God, apa yang harus aku perbuat di hidupku? Apa yang harus aku siapkan? Doa, tuntun aku Tuhan. Tuntun aku sampai aku mengerti kemana harus melangkah. Apa yang harus aku perbuat. Saya percaya dengan tema yang luar biasa, belenggu cinta minggu depan. Ini bukan tema yang asal-asalan. Tapi saya percaya Tuhan pengen kita mencintai Dia sampai akhir. Cintanya kita ke Tuhan gak pudar, gak berkurang, tapi terus bertambah, bertambah, dan bertambah. Ingat, tuntunan Tuhan bukan tuntutan. Jangan terpaksa, jangan kepaksa, tapi dengan kerelaan hati kita berkata, Tuhan, tuntun hidupku dan langkahku. Masuk dalam rencanamu, masuk dalam kehendakmu, dan tuntun aku sampai garis akhir. Saya percaya, ayo hari-hari ini prepare hidup kita sebaik-baiknya. Instruksinya udah ada, perintahnya sudah ada, jalani itu. Jangan menolak, jangan istilahnya menjadi cuek dan acuh, tapi belajar, menangkap, menerima, dan melakukan setiap firman dalam hidup setiap kita. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Saudara, tuntunan Tuhan itu kalau kita ngerti, kita tahu itulah yang terbaik. Tapi seringkali kita itu tidak begitu suka dengan tuntunan Tuhan, karena kadang-kadang tidak pas di hati kita. Ya. Tapi satu perkara kita harus belajar, minta pikiran Kristus. Kalau kita setiap hari katakan, Tuhan, gantilah pikiranku dengan pikiran Kristus, gantilah pikiranku dengan pikiran Kristus, pasti kita akan santai di dalam kita mengikuti tuntunan Tuhan. Sebab kalau tidak, kita itu akan khawatir. Tadi malam saya di dalam keluarga kami mengalami suatu peristiwa ya. Kami ini saudara tahu kan, keluarga dari Ibu Esther datang, lalu kita harus pisah mobil karena terlalu banyak, jadi harus pakai mobil 2. Nah, kita habis dinner, kita pulang masing-masing kan. Kita tahu tujuannya sampainya di Kesambi, tapi kan mobilnya 2. Satu mobil itu saya dan beberapa saudara sudah sampai di rumah. Tapi ini satu mobil kok nggak nyampe-nyampe. Yang mengendarai kan driver Australia ya. Saya bilang sama Sophie, Non, ini dedekmu kok nggak nyampe-nyampe ya? Apa kesasar ya? Terus Sophie ngomong, Mama nggak perlu khawatir, mereka ada GPS itu. Oh iya gitu.
Karena saya merasakan ini kota Sion, siapa tahu kesasar. Tapi setelah Sofi katakan, sudah mama nggak perlu khawatir, mungkin dia mampir-mampir, katanya gitu ya. Tunggu aja pasti sampai. Betul saudara. Akhirnya sampai dengan membawa tentengan banyak sekali. Saya bilang kemana? Ke Indomaret. Oh mau belanja. Oh jadi saudara tahu nggak? Jadi seringkali kita tuh merasakan bahwa kesasar nggak ya kitanya? Kesasar nggak? Tapi karena ada GPS itu kita percayalah itu akan GPS itu Roh Kudus, gambaran Roh Kudus ya. Jangan nanti diambil sedikit kata Ibu Nani GPS itu Roh Kudus, nanti langsung nyebar kemana-mana ya. Maksudnya adalah itu gambaran yang selalu menuntun saudara menuju kepada tujuan ya. Tapi harus disetel dulu, GPS-nya disetel. Nah setelah itu kita jalani. Saudara harus nyetel hidupmu sama Tuhan. Dengan cara apa? Minta pikiran Kristus, lalu sudah disetel, jalani aja, pasti nyampe. Amin. Saya berdoa masing-masing ini menyiapkan hati supaya benar-benar tanggal 4 dan tanggal 5 dan tanggal 6 saudara bisa mempersiapkan diri benar-benar, karena tanggal 5 dan tanggal 6 ada perkara yang spesial Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Sungguh kami mengucap syukur untuk pemeliharaanmu yang sungguh amat sangat sempurna. Engkau memimpin kami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu mencapai sesuatu yang sudah Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan untuk apa yang sudah Kau kerjakan di dalam kebaktian pemulihan Pondok Daud kemarin. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk sukacita, terima kasih buat kekuatan dan kesehatan, terima kasih untuk kasih setiamu. Tuhan, kami percaya Kau akan kerjakan juga dengan pertolongan yang berasal daripada-Mu. Tanggal 5 dan 6 yang akan datang, kami akan menerima perkara-perkara yang full daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap minta kekuatan kesehatan yang daripada-Mu untuk kami dapat menjalani kehidupan dan planning yang daripada-Mu. Bapa yang di surga, kami tetap mau berdoa Tuhan untuk semua pergumulan kami. Tidak ada satupun yang di antara kami yang tidak punya pergumulan, baik yang saat ini ada di sini maupun yang streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mempersembahkan semua pergumulan kami, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Seluruh pergumulan kami, seluruh beban kami Tuhan, kami mau pertaruhkan di depan. Karena kami tahu Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Engkau akan memberikan terobosan, Engkau akan memberikan kesembuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat anugerah yang Engkau sudah sediakan buat kami, buat bangsa ini Tuhan. Oleh karena itu kami tetap mau berdoa buat presiden yang terpilih Tuhan, supaya mereka diberi hikmat, kebijaksanaan, yang berasal daripada untuk meneruskan semua rencana yang sudah direncanakan oleh presiden yang sekarang. Bapak, kami tahu semua yang berasal daripada-Mu akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, biarlah Engkau sendiri akan terus membawa bangsa ini menuju kepada kemenangan. Kami berdoa saat ini untuk cuaca Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk segala bencana alam yang Kau izinkan terjadi. Beberapa waktu ini Tuhan, terjadi pergeseran lempengan-lempengan bumi yang ada di laut, sehingga terjadi perkara gempa bumi. Kami percaya semua Kau izinkan terjadi, tetapi perlindungan yang daripada-Mu tidak akan pernah undur dari kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan. Dimanapun juga Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau menerima kekuatan yang berasal daripada-Mu. Daya tahan tubuh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang daripada-Mu ini akan memenuhi hidup kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Menguasai mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Buat kami tetap dicengkeram oleh kuasa-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau babat habis Tuhan. Ini tangan kami, dan ini kaki kami. Kami olesi minyak ini Tuhan. Kuasai perjalanan kami hari ini. Kuasai tangan kami untuk kami boleh melakukan seluruh pekerjaan kami bersama-Mu. Dan kami siap menerima bagian kami. Kami tahu Kau sudah sediakan bagian kami Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami terima dengan utuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.